Albino nih. Albino. Ini albino orang. Lihat Pak Riki, Kirhan. Lihat Pak Riki, senyum. Ini albino. Intinya itu ular sangat takut dengan wewangian yang tajam. Apa? Bukan durian juga. Contohnya nih ya, Bapak kasih tahu. Cairan karbol atau wipol pasti ada di rumah adik, cairan karbol. Biasa buat pembersih lantai. Ular takut sama wangi itu. Dia bakal menghindar. Karena apa sih ular bakal menghindar? Di hidung ular itu terdapat sensor. Nah, sensornya itu sangat sensitif terhadap wewangian yang tajam, khususnya itu karbol dan belerang yang tadi ada itu sebutin. Kalau belerang juga dia takut. Kalau sama soda api, kenapa ular takut? Karena soda api akan panas. Nah, panas itu bakal sensitif nih terhadap kulit ular. Kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Yang putri, sholat bisa? Suruh ceramah bisa? Suruh masak bisa? Mudah-mudahan. Jadi biar kenal ular seperti apa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada tim dari hati. Mudah-mudahan ini berkah buat semua, Pak. Jadi ya, karena ini ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan mengalir pahalanya sampai seterusnya. Terima kasih. Kita yang majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebutnya Kang Yana. Ya, silakan Kang Yana. Ya, ini teman-teman semuanya kelihatannya sedang puasa ya? Ini sedang puasa? Kang Yana mau tanya, kalau puasa itu haus nggak? Puasa itu lapar nggak? Serius? Baik. Sebelumnya salamnya dijawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Daun salam, daun beringin. Yang gak jawab salam masuk angin. Masuk angin, gak semuanya masuk. Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surganya sekarang? Mau masuk surga sekarang? Nah, baik teman-teman semuanya. Sebelum teman-teman lihat reptil, nih bulan puasa katanya bulan penuh berkah, penuh ampunan, benar nggak? Nah, ada kabar gembira kalau orang yang berpuasa, teman-teman yang sahur, kata Rasul itu yang sahur nih di bumi, ini sama Allah itu dibangga-banggakan di depan para malaikat. Bahkan Allah itu bilang kepada, wahai para malaikat, lihat hamba-hambaku sedang berpuasa. Jadi bergembiralah bagi teman-teman yang berpuasa.
Nih, yang pertama ini yang badannya gede, namanya Pak Ade Lukman. Ya, ini juga yang badannya besar, namanya Kang Jaka. Halo Kang Jaka. Halo. Ini adalah pawang ular Human Inisiatif. Nah ini ada lagi namanya Kang Rajman. Nah ini namanya siapa tuh? Kang Faris dari teman-teman SDT Alamat. Jadi Kang Oji ini yang sekarang sudah di Pemadam dulu adalah aktif banget menjadi relawan ibu-ibu inisiatif. Apalagi sekarang ada mobil dapur air. Nah, Kang Oji selain di rescue, bantu kita dulu di rescue, sering bantu ya kalau terjadi kebakaran. Kita buka dapur air. Nah, Kang Oji dan teman-teman nih, Kang Oji banyak nih balatnya apa, anak buahnya di sini, dibikinnya ya. Nanti Kang Oji deh yang ngenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalkan diri lagi ya. Perkenalkan nama Bapak ya Fauzi Rasman. Bapak di sini nggak sendiri, Bapak ditemani rekan kerja Bapak bernama Bapak Alif. Bapak siapa? Bapak Alif namanya. Pak Alif. Nah, Bapak Alif. Pada kesempatan pagi ini Bapak akan coba sedikit mengedukasi adik-adik tentang hewan liar, terutama jenis ini, jenis ular. Suaranya sanca atau bernama Latin Malayo Python reticulatus. Dia ini panjangnya bisa mencapai ukuran maksimal 9 meter. Panjangnya dia itu bisa mencapai 9 meter. Oke, sekarang yang kedua, ini ular kobra. Tuh, ular kobra. Buka kalau ular kobra. Nggak dibuka karena berbahaya. Berbahaya. Tadi. Ini ular kobra Jawa. Ular kobra itu ada 2 jenis. Yang pertama king cobra yang kayak punyanya si Panji, tahu kan? Nah, yang kayak ini nih gambarnya nih. Nah, ini king cobra. Kalau yang ini kobra Jawa. Perbedaannya apa sih adik-adik, ada yang tahu nggak perbedaan king cobra sama kobra Jawa? Namanya itu ialah dari segi fisik. Untuk king cobra dia panjangnya itu bisa 6 meter, bisa 7 meter kayak punyanya garaga. Tahu kan garaga? Nah, itu dia besar ularnya itu. Tapi kalau misalkan kobra Jawa, dia ukuran panjang maksimalnya cuma 1,5 meter. Itu ukuran terbesarnya. Dari jenis bisanya pun berbeda. Kalau ular kobra Jawa ini mempunyai jenis bisa neurotoksin. Apa jenis bisanya tadi? Neurotoksin. Neurotoksin itu jadi kalau misalkan kita tergigit ya, ada manusia tergigit oleh ular kobra Jawa ini, bakal melumpuhkan sel-sel saraf yang ada di dalam tubuh manusia, bakal menyebabkan kelumpuhan. Bila nanti penanganan tidak tepat, tidak diobati, tidak dibawa ke rumah sakit, akan menyebabkan kematian nantinya. Jadinya ular ini berbahaya. Ular ini juga mempunyai 2 jenis serangan. Dia bisa menyerang manusia, satu dengan cara menggigit, yang kedua dengan cara menyuntikkan bisa. Menyembuhkan bisa juga bisa dia. Kalau habis menggigit, biasanya tuh manusia dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam akan merasakan lemas di sekujur badannya. Nah, bila mana tersembur oleh bisanya ular ini, bisa ular kobra, bila terkena kulit, misalkan kena kulit tangan atau kulit wajah, selama kulitnya nggak ada luka terbuka, bakalan aman, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di kulit kita ada misalkan luka terbuka, contohnya seperti koreng misalkan, itu berbahaya nantinya. Karena racunnya itu bakal masuk ke dalam tubuh melalui luka terbukanya. Kalau misalkan kesembur ke mata, gimana efeknya? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau misalkan kena sembur ke mata, efeknya itu bisa menyebabkan kebutaan permanen. Kenapa sih manusia bisa buta kalau misalkan tersembur ular kobra? Ada yang tahu nggak kenapa? Akan jelasin kenapa manusia bisa sampai buta bila mana tersembur ular jenis ini, jenis kobra Jawa. Karena bila mana
si racunnya itu, racun bisanya keluar dari taring bisanya si ular, akan membentuk seperti pecahan kaca atau mengkristal. Bila masuk ke mata, biasanya itu manusia langsung refleks. Ada benda yang masuk ke mata langsung dikucek-kucek. Itu cara yang salah. Nanti bakal menyebabkan kebutaan permanen. Tapi kalau misalkan kita tahu cara penanganannya, insya Allah nggak kenapa-kenapa, cuma mengalami iritasi aja. Cara penanganannya, bagus, namanya siapa? Sufian. Oke. Adi nanya cara penanganannya bila mana tersembur ya tadi ya. Oke. Bila mana tersembur ular kobra ini, cara penanganannya yang pertama, cari wadah air atau air yang mengalir. Contohnya selang yang ada di keran, itu bisa dikucurkan aja di mata. Jangan dikucek-kucek, cukup dikucurkan ke mata. Selangnya dikucurkan atau di wadah air, di ember ya. Kita celupkan mukanya, dicelupkan, cukup dikedip-kedipin aja matanya. Supaya apa? Supaya racunnya keluar. Nah, sekarang kakak tanya, kalau misalkan kegigit nih ya, gigit ular ini nih, yang ada tahu cara penanganannya gimana coba? Hah? Tangannya dipotong, dia apa? Enggak. Dengan tepat, ada yang tahu? Diikat, oke. Terus apa lagi selain diikat? Apa? Dihisap pakai mulut. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi nggak? Ada yang tahu lagi nggak selain kedua itu? Oke, sekarang akan jelasin. Kedua cara itu, diikat dan digigit, ialah cara yang salah. Itu nggak boleh dilakukan. Karena apa sih Pak nggak boleh dilakukan? Nantinya kalau misalkan diikat, misalkan amit-amit digigit di bagian kaki misalkan nih, misalkan Bapak sendiri nih ya, Bapak digigit di kakinya nih, terus Bapak ikat di sini, ikat kenceng-kenceng, darah Bapak nih nggak mengalir kemana-mana memang, di sini-sini aja. Nah, tapi racunnya itu yang berbahaya nantinya. Racunnya akan menyerang darah, nanti kaki Bapak bisa diamputasi, bisa dipotong kakinya nantinya. Nah, kalau misalkan tadi dengan cara dihisap, itu juga nggak dibolehkan. Karena apa? Racunnya bisa pindah ke diri kita, ke si penolong. Misalkan Bapak yang digigit, terus Bapak Faris yang nolongin Bapak nih misalkan, dihisap sama Bapak Faris racunnya ini. Bapaknya belum tentu aman, Bapak Faris juga nanti dalam bahaya. Karena racunnya pindah semua ke tubuhnya. Jadi itu nggak dibolehkan. Itu cara yang salah. Nah, terus cara yang benar seperti apa Pak? Tahu nggak? Cara yang benar? Salah. Cara yang benar itu, adik-adik tahu orang patah tulang nggak? Pernah ngeliat orang yang patah tulang? Nah, digigit atau dibidai. Adik bisa cari papan atau bambu. Misalkan yang digigit di sini di kaki, cari bambu, taruh di kanan kiri, baru diikat atas bawah. Supaya apa sih diikat? Supaya kakinya nggak terus-terusan bergerak. Kakinya. Cukup diam. Terus sembuh nggak kira-kira? Kalau misalkan udah digituin? Belum tentu. Nggak sembuh, harus dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit yang menyediakan serum anti bisa ular atau penangkalnya ular ini, ular kobra Jawa. Nah, tapi bila mana yang menggigitnya ular jenis itu kayak si garaga, itu racunnya itu berbahaya, lebih dari racun ini, racun ular kobra ini. Nah, untuk jenis yang kayak gitu tuh obatnya belum ada. Di Indonesia itu belum ada obatnya. Di luar negeri udah ada. Kalau untuk di Asia Tenggara itu ada di Thailand obatnya itu, tapi di Indonesia belum ada. Bahkan dulu tahun 2021 itu guru Bapak sendiri, Bapak belajar sama orang itu, tapi orang itu meninggal. Meninggal karena apa? Karena digigit ular jenis itu. Guru Bapak sendiri tetap kena insiden. Jadi kalau misalkan adik-adik nih ya, di lingkungan rumahnya ngelihat ular dengan ciri-ciri warna seperti ini nih, warnanya hitam pekat. Dengan warna seperti ini hitam pekat, jangan diganggu. Bilang ke orang tuanya, Pak, Ma, ada ular. Suruh telepon aja ke pemadam. Nanti pemadam datang, baru dievakuasi sama pemadam, baru diamankan ularnya. Jangan mencoba-coba untuk menangkapnya seorang diri, karena berbahaya. Yang ditakutkan nanti adik-adik yang digigit atau disembur sama bisanya ini nih, sama ular ini, ya. Nah, terus kalau misalkan ular yang ini berbahaya apa enggak? Hah?
Berbahaya apa enggak? Tetap berbahaya. Semua jenis ular tetap berbahaya. Jadi kalau misalkan adik-adik melihat ular jenis ini juga, jenis sanca, udah dijauhi aja, jangan diganggu-ganggu. Meskipun dia nggak memiliki bisa, tapi dia juga tetap berbahaya. Dia mematikan. Dia bisa membunuh korban dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Melilit. Si korban tuh nanti dililit sama ular ini. Bila mana ukurannya lebih besar dari ini, misalkan udah 1 meter atau 2 meter, dia bisa membunuh anak-anak. Bisa membunuh anak-anak seusia adik. Begitu dililit, selagi detak jantung, detak urat nadi masih ada, pernah pegang? Oke, berani berarti ya. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, kalau misalkan dililit kayak begini nih, selagi urat nadi Bapak masih berdetak, lilitannya bakal terus mengencang. Bakal terus kencang. Gak apa-apa, yang ini udah jinak ularnya. Tapi kalau di dalam itu, yang di bawah itu masih galak. Nah, ini terus-terusan mengencang ini lilitannya. Kayak Bapak gerak-gerakin gini bakal terus mengencang. Nah, kalau misalkan ukurannya lebih besar dari ini, tangan Bapak tuh bisa diremukin sama dia. Tulangnya bisa dipatahin. Nah, habis patah itu baru ditelan hidup-hidup sama dia. Ditelan bulat-bulat. Intinya itu ular sangat takut dengan wewangian yang tajam. Apa? Bukan durian juga. Contohnya nih ya, Bapak kasih tahu. Cairan karbol atau wipol pasti ada di rumah adik, cairan karbol. Biasa buat pembersih lantai. Ular takut sama wangi itu. Dia bakal menghindar. Karena apa sih ular bakal menghindar? Di hidung ular itu terdapat sensor. Nah, sensornya itu sangat sensitif terhadap wewangian yang tajam. Khususnya itu karbol dan belerang yang tadi adik itu sebutin. Kalau belerang juga dia takut. Kalau sama soda api, kenapa ular takut? Karena soda api akan panas. Nah, panas itu bakal sensitif nih terhadap kulit ular. Kayak begitu. Sebutin satu, bisa dibedakan melalui bentuk kepala. Kalau bentuk kepalanya segitiga seperti anak panah, udah dijauhi. Jangan dekat-dekat. Itu berbisanya lebih tinggi daripada bisa ular ini nih. Lebih tinggi daripada bisa ular kobra. Dan lebih berbahaya. Untuk efeknya mungkin dalam kurun waktu 1 jam bahkan 2 jam itu manusia bisa meninggal bila digigit ular yang bentuk kepalanya segitiga itu. Nah, yang kedua tadi Bapak bilang melalui warna. Ular yang berbisa tinggi itu identik dengan warna-warna yang cerah. Yang tadi Bapak sebutin contohnya warna hijau, itu udah pasti berbisa dia. Yang ketiga itu bisa dilihat melalui agresifnya dia. Biasanya ular yang berbisa tinggi itu berbisa menengah sampai berbisa tinggi, pembawaannya biasanya kalem, tenang ularnya itu, gak agresif. Tapi bila mana sekali diganggu, sekali diusik, bakal langsung menerkam, bakal langsung menggigit. Gerakannya itu sangat cepat, langsung mencatok si korban. Tinggal menunggu hitungan jam mungkin korban bakal mengalami itu kematian. Oke, diperhatikan ya, ketika ular melilit, bagian ekornya ini seperti di bagian ekornya nih, diperhatikan. Nah, ini membuat kuncian. Nah, kalau misalkan udah mengunci, kuncinya begitu sama dia, nanti bakal mencang lama-lama. Nah, cara melepasnya, yang pertama itu amankan bagian kepalanya. Kepalanya diamankan, kepalanya dipegang seperti ini, baru bagian ekornya ini yang menguncinya itu dilepas. Setelah dilepas, pegang keduanya atas sama bawah. Tempat aman. Sabar.
Keren Pak Asep berani, itu Pak Asep berani, luar biasa. Ya, ini ciptaan Allah ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, baik hewan, manusia, tumbuhan, maka Allah akan menyayangi kita tuh. Ya pecinta reptil nih, tuh anak-anak keren-keren.